Kita bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021. Dan terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Selasa 19 Oktober 2021, diambil dari Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian firman Tuhan. Dalam pembangunan tubuh Kristus, tentu setiap orang harus saling merendahkan diri satu dengan yang lain, merendahkan hati. Dan itu haruslah terkandung di dalam iman percaya kita. Karena setiap orang pasti akan dikatakan sebagai orang berhasil bukan karena dia memiliki dunia ini. Kalau menurut takaran iman dan percaya. Namun jikalau kita hanya memuaskan ambisi kita pribadi oleh karena dunia ini, maka kita akan sikut menyikut. Seperti ada kata pepatah atau kata orang-orang pintar yang mengatakan, para filsuf juga mengatakan bahwa jika engkau hendak naik ke atas, janganlah sampai menginjak orang lain. Kalimat ini adalah mengartikan kepada kita betapa berharganya orang lain dalam kehidupan kita. Kita hidup sendiri untuk apa? Tetapi jikalau kita adalah sama seperti yang diciptakan oleh Tuhan sejak dahulunya, manusia itu adalah merupakan masyarakat sosial yang harus berinteraksi satu dengan yang lain. Walaupun kita mengagungkan kepribadian kita, tapi agungkanlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita perlu menghargai orang lain, saling membantu, saling menolong. Dan itulah bukti kecintaan kita terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama kita. Apa yang hendak kita lakukan? Jikalau kita melihat orang lain sedang menderita atau sedang bergumul, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kau harus hadir di sana, dirimu harus hadir, dan pastikan engkau hadir di sana juga di dalam iman percaya untuk terus-menerus bisa menopang, menolong, membangunkan, mengangkat dia dari keterpurukannya, dari dukanya, bahkan dari rasa kekhawatirannya. Inilah yang disebutkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, supaya mereka tetap satu hati di dalam kasih, membangun tubuh Kristus itu sesuai dengan harapan Yesus Kristus sebagai kepala gereja itu. Mari kita lihat juga manfaat-manfaat daripada kesehatian itu. Manfaat daripada melihat dan merasa peduli, care terhadap orang yang lemah. Sebab kita juga, manusia itu terkandung atas kelemahan dan kelebihannya. Siapapun dia, kita harus mengatakan dia mempunyai kelebihan. Dan siapapun saya tetap mempunyai kelemahan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, gambaran daripada pembangunan tubuh Kristus itu haruslah sesuai dengan harapan si empunya tubuh itu sendiri. Kalau Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah carangnya, bagaimana kita menyatukan visi dan misi kita untuk tetap bergelayut di dalam pokok anggur yang benar itu. Dan Allah juga, Yesus juga tidak menginginkan salah satu cabang dan ranting itu berpisah darinya. Artinya ranting dan dahan atau
cabang yang terpisah dari pokok itu atau dari pohon itu, dia pasti akan terbuang, layu, bahkan tidak ada manfaatnya lagi. Tidak akan ada lagi harapan untuk bisa menghasilkan buah. Namun di dalam tubuh Kristus yang sejati, ketika kita hadir di sana, lihatlah perangai apa yang hendak kita perangaikan. Paulus sendiri hadir ketika dia hadir di antara orang banyak, ketika dia hadir di antara orang yang bersungut-sungut, dan ketika dia keluar dari sana, orang yang bersungut-sungut tadi sudah mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan jikalau dia bersekutu dengan orang-orang yang selama ini memikirkan hal-hal yang duniawi, tetapi ketika Paulus sudah keluar dari sana, orang-orang yang ditinggalkannya sudah memikirkan masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh. Ketika Paulus juga hadir di antara orang-orang yang miskin rohani, tetapi ketika dia bersekutu dan keluar dari sana, maka ketika dia keluar dari persekutuan orang-orang yang miskin rohani, pada akhirnya mereka kaya akan kerohaniannya, tetapi tidak menyombongkan diri. Jangan seperti yang kita alami saat ini. Banyak orang yang sangat-sangat sombong rohani, mengaku dia sahabat Yesus, mengaku dia anak Tuhan, namun dia tidak dengan hati, tidak dengan iman memandang saudaranya yang lain. Ibu bapak, saudara-saudara, ketika kita dikatakan sebagai orang lemah, atau ketika orang lain dikatakan sebagai orang lemah, kau yang paling kuat, dirimu yang mempunyai hikmat dan kebijaksanaan, wajib harus membantu dia yang lemah. Karena apa? Di dalam kitab lain Paulus juga mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung kelemahanmu yang ada. Sebab itulah buah daripada kasih Kristus. Itulah buah daripada firman Allah. Firman Allah itu selalu memberikan pelajaran kepada kita, selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik, sehingga setiap anak-anak Tuhan benar-benar telah hidup di dalam kasih persaudaraan dan juga saling menolong, membangun. Karena itulah hakikat daripada hidup di dalam gereja itu. Kita telah dikeluarkan dari lembah kekelaman itu dan menuju terang, maka pikiran kita harus terang, hati kita harus terang, bicara kita juga harus terang, bahkan langkah-langkah kehidupan serta pekerjaan kita juga harus terang. Inilah yang hendak dikatakan. Bagaimana kita, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita, katakan kepada dirimu, orang lain itu mempunyai kekuatan, kelebihan, namun kau harus selalu memandang dirimu itu mempunyai kekurangan, dan engkau adalah kecil, supaya pada akhirnya kita tetap bisa memasuki tiap komunitas, tiap persekutuan yang di sana menghadirkan pertolongan dan kuat kuasa Tuhan yang sempurna itu. Ibu bapak, saudara-saudara, mari kita lihat, kita sudah mulai keluar dari ketakutan dan kecemasan oleh karena pandemi COVID-19 yang beberapa bulan yang lalu sangat mencekam, bahkan memberikan rasa khawatir, rasa takut kepada umat Tuhan juga. Bagaimana kita terpanggil? Saya yakin kita selalu terpanggil untuk membantu orang-orang yang lemah dan berkekurangan itu. Sebab salah satu juga untuk memasuki tahta kerajaan Allah. Yesus pernah mengatakan, sekali lagi Yesus pernah mengatakan, apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, yang paling kecil ini, engkau melakukannya untuk aku. Tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun ibadah sekarang sudah mulai ada yang 50%, 70%, 75% bisa hadir di gereja, namun tetaplah waspada. Tuhan akan memberkati setiap langkah kita jikalau kita tetap waspada. Dan mari kita saling membangun seorang dengan yang lain di dalam takut akan Tuhan. Karena demikianlah kita membuktikan kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, anugerah kebesaran dan juga kesetiaan dan kemahakasihan-Mu. Itulah yang membuat kami selalu rindu akan belayan kasih sayang Tuhan. Walaupun kami sebenarnya tidak layak untuk menerima itu. Bapa di sorga, terlebih dahulu Kau ampuni kami atas dosa-dosa kami, supaya kami tetap layak berdiri
belajar, bahkan memuji dan membesarkan nama-Mu. Supaya pada hari ini juga ketika Engkau menyapa kami untuk saling membantu, saling membangun, bagaimana kami tetap hadir sebagai orang yang lemah tanpa Tuhan. Kami tidak mempunyai kekuatan apapun. Kau mengingatkan kami supaya kami juga membantu orang-orang yang lemah. Bapa di sorga, layanilah kami sesuai dengan kasih-Mu, dan melalui Roh Kudus-Mu, hati kami gugah dan ubah hati kami untuk tetap berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hanya mau puji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus, sertai kami, sertai umat Tuhan dalam beraktivitas, dalam belajar, dalam bekerja, dalam melayani dalam satu hari ini. Dan ketika kami memulai setiap pekerjaan kami atas nama Tuhan, kami akan mengakhirinya juga atas nama Tuhan. Ampunkan kami Tuhan, sekali lagi kami selalu memohon keampunan atas dosa-dosa kami. Dan terimalah doa kami, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.